Halo anak-anak hebat, jumpa lagi dengan Ibu Leni. Hari ini kita akan belajar muatan ilmu pengetahuan alam atau IPA ya. Kita akan belajar di tema 4, subtema 1 ya. Oke anak-anak, perhatikan terus penjelasan Ibu ya, jangan kemana-mana. Organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat jantung ya. Lihat gambar di layar kalian. Jantung berfungsi untuk memompa darah. Jantung terbagi dalam 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Nah, anak-anak perhatikan gambar berikut ya. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah, yaitu dari seluruh tubuh ya. Serambi kiri berfungsi untuk menerima darah, yaitu kaya akan O2 dari paru-paru. Nah, bilik kanan yang di bawahnya itu berfungsi untuk memompa darah, yaitu kaya akan CO2 ke paru-paru. Nah, bilik kiri yang di bawah itu juga berfungsi untuk memompa darah, yaitu kaya O2 ke seluruh tubuh. Nah, yang kedua, pembuluh darah berfungsi untuk menyalurkan darah. Berdasarkan arah aliran darahnya, pembuluh darah dibedakan menjadi 2, yaitu pembuluh darah arteri atau nadi dan pembuluh vena. Sekarang kita lihat perbedaan pembuluh darah arteri atau nadi dan pembuluh vena atau balik ya. Lihat diagram di layar kalian. Ya, perbedaannya yang pertama yaitu pengertian ya, pembuluh arteri atau nadi. Pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru. Nah, pembuluh arteri yang mengalirkan darah dari jantung menuju paru-paru disebut juga arteri pulmonalis. Nah, kita lihat di pembuluh vena atau baliknya, pembuluh darah yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh dan paru-paru menuju jantung. Nah, pembuluh vena yang mengalirkan darah dari paru-paru ini menuju jantung disebut vena pulmonalis. Nah, yang kedua, darah yang dibawa. Ya, perbedaannya dengan pembuluh arteri yaitu darah bersih atau kaya akan oksigen kecuali arteri pulmonalis ya. Nah, perbedaan ke vena, ke pembuluh vena atau balik, darah kotor atau kaya karbon dioksida kecuali vena pulmonalis ya. Nah, yang ketiga perbedaannya tempat ya. Nah, pembuluh arteri atau nadi di bagian dalam tubuh ya. Nah, kita lihat lagi di pembuluh vena ya, di dekat permukaan tubuh. Nah, perbedaan selanjutnya yaitu yang nomor 4, dinding pembuluh. Ya, kita lihat di pembuluh arteri atau nadi, yaitu dia tebal, kuat, dan elastis. Nah, di pembuluh vena tipis dan kurang elastis. Nah, kita lihat yang nomor 5, yaitu katup ya. Nah, di pembuluh arterinya hanya satu tempat di dekat jantung. Nah, di pembuluh venanya terdapat di sepanjang pembuluh darah. Nah, nomor 6 yaitu perbedaan denyut. Nah, di pembuluh arteri terasa ya, kalau kita tekan denyut kita kan terasa tuh. Nah, terus di pembuluh vena atau balik tidak terasa. Nah, yang terakhir nomor 7, perbedaannya jika terluka di pembuluh arteri, darah memancar. Nah, perbedaan di pembuluh venanya, darah tidak memancar. Pembuluh arteri dan pembuluh vena mempunyai bentuk bercabang-cabang. Nah, anak-anak lihat ya di gambar ya, memang dia bentuknya bercabang-cabang kan. Nah, untuk cabang dari pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Dan kapiler berdinding sangat tipis dan berpori.
Nah, pembuluh kapiler juga berhubungan langsung dengan sel-sel tubuh. Dalam pembuluh kapiler terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, kita perhatikan gambar berikut ya. Berdasarkan alirannya, darah mengalami dua macam peredaran, yaitu yang pertama, peredaran darah besar ya. Lihat, bilik kiri atau darah mengandung oksigen O2 itu mengalir ke kapiler seluruh tubuh ya. Nah, terus dari kapiler seluruh tubuh mengalir lagi ke vena atas dan bawah. Lalu dari vena langsung ke sebelah serambi kanan, mengalir lagi ke serambi kanan ya. Seperti itu perputarannya. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, peredaran darah kecil ya. Lihat gambar berikut. Bilik kanan mengalir ke arteri pulmonalis ya. Ini disebut darah mengandung karbon dioksida ya. Terus dari arteri turun lagi mengalir ke paru-paru ya. Nah, dari paru-paru ini terjadi pertukaran darah yang mengandung karbon dioksida dengan oksigen. Nah, dari paru-paru mengalir lagi ke vena pulmonalis ya. Nah, di sini darah mengandung oksigen O2 ya. Nah, dari vena mengalir lagi ke serambi kiri ya. Di sini darah mengandung oksigen atau O2. Lalu yang ketiga yaitu darah ya. Darah merupakan cairan yang mengalir di dalam pembuluh darah yang terdiri atas plasma dan sel-sel darah. Nah, anak-anak perhatikan, plasma darah sebagian besar tersusun atas air ya. Plasma darah mengangkut zat-zat hasil metabolisme yang sudah tidak berguna bagi tubuh ya. Nah, lihat ada gambar tuh ya. Nah, plasma darah berupa cairan bening berwarna kekuningan ya. Ada gambarnya tuh ya, seperti cairan berwarna kering ya. Nah, itu disebut plasma darah. Nah, kita masih yang nomor 3 yaitu darah ya. Nah, sel-sel darah terbagi atas sel darah merah atau eritrosit ya. Sel darah putih disebut leukosit ya, dan keping darah disebut trombosit. Nah, lihat gambarnya ya di layar. Ada tuh seperti keping-keping ya. Nah, itu disebut dengan trombosit. Sel darah merah mengandung pigmen darah yang disebut hemoglobin. Zat dalam trombosit yang berperan dalam pembekuan darah disebut fibrinogen ya, fibrinogen. Nah, lihat gambar tuh ada penjelasannya di situ ya, di setiap gambar-gambar itu. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat fungsi darah dalam tubuh kita. Mungkin ada timbul pertanyaan, apa sih memang fungsi darah untuk tubuh kita ini? Ya, nah perhatikan ya. Sel darah merah berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh ya. Nah, terus sel darah putih berfungsi membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Lalu keping darah juga berfungsi menutup luka. Jadi kalau kalian luka atau kita luka kan darahnya nggak langsung keluar banyak kan. Tapi nah, fungsi keping darah inilah ya untuk menutup luka. Kalau kita terluka tuh jadi dia darahnya nggak keluar banyak. Lalu plasma darah berfungsi mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Nah, sekarang kita belajar peredaran darah hewan dan fungsinya ya. Perhatikan ya anak-anak. Hewan memiliki organ peredaran darah yang sama dengan manusia, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Sistem peredaran darah pada hewan berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan nutrisi ke dalam tubuh dan mengangkut sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuhnya. Ya, sistem peredaran darah pada hewan dibagi menjadi 2 anak-anak, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Nah, yang pertama sistem peredaran darah terbuka. Lihat ya. Sistem peredaran darah terbuka yaitu sistem peredaran darah ke seluruh tubuh tanpa melewati pembuluh kapiler darah. Nah, hewan yang mengalami sistem peredaran darah terbuka ini yaitu moluska
atau hewan lunak ya, dan serangga. Kita lihat moluska. Organ peredaran darah moluska terdiri dari jantung dan pembuluh darah yang masih sederhana. Jantung moluska terbagi menjadi dua, yaitu bilik dan serambi. Perhatikan gambar ya, kalau di situ bekicot ya ininya atau siput ya contohnya. Nah, kita lihat nih, dari jantung mengalir ke pembuluh darah, ya kan? Nah, terus dia mengalir lagi ke sinus, lalu ke jaringan tubuh lalu mengalir lagi ke sinus, lalu terakhir balik lagi ke jantung. Nah, kita lihat lagi ya, moluska dan serangga ini adalah sistem yang memiliki sistem peredaran darah terbuka ya anak-anak. Nah, ini kita lihat di sini serangga ya. Organ peredaran darah serangga terdiri atas jantung dan pembuluh arteri. Jantung pada serangga memiliki bentuk tabung dan memanjang. Kita lihat ya. Nah, dari jantung mengalir ke pembuluh arteri, dari arteri ke rongga tubuh, dari rongga tubuh ke jaringan tubuh, lalu yang terakhir balik lagi kepada jantung. Nah, begitu perputaran peredaran darah serangga ya. Lalu yang berikutnya, yang nomor 2, yaitu sistem peredaran darah tertutup ya. Sistem peredaran darah tertutup yaitu sistem peredaran darah ke seluruh tubuh yang melewati pembuluh kapiler darah. Hewan yang mengalami sistem peredaran darah tertutup yaitu hewan vertebrata seperti Pisces, reptilia, aves, dan mamalia. Nah, Pisces disebut juga dengan ikan. Nah, organ peredaran darah ikan yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung ikan terdiri dari satu bilik dan satu serambi anak-anak. Pembuluh darah ikan terdiri dari pembuluh arteri dan pembuluh vena. Nah, kita lihat ya. Dari bilik mengalir ke pembuluh arteri, lalu mengalir lagi ke insang. Nah, dari insang mengalir seluruh tubuh. Nah, dari seluruh tubuh mengalir ke pembuluh vena, lalu kembali lagi ke serambi. Nah, begitu terus perputaran peredaran darah ikan ya anak-anak. Nah, yang selanjutnya adalah amfibi ya. Organ peredaran darah amfibi yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung amfibi terdiri dari bilik, serambi kiri dan serambi kanan. Pembuluh darah amfibi terdiri dari pembuluh arteri dan pembuluh vena. Nah, kita lihat ya diagram sistem peredaran darah amfibi ya. Dari bilik mengalir ke arteri pulmonalis ya, baru ke paru-paru, lalu ke vena pulmonalis ya, lalu ke serambi kiri. Nah, dari bilik lagi mengalir ke aorta ya, lalu mengalir ke seluruh tubuh, lalu ke pembuluh vena, lalu ke serambi kanan. Nah, sekarang kita lihat reptilia ya. Organ peredaran darah reptil yaitu jantung dan pembuluh darah. Nah, jantung reptil terdiri dari bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri, dan serambi kanan. Reptil memiliki dua pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Nah, sekarang kita lihat diagram sistem peredaran darah reptil. Nah, dari bilik kanan mengalir ke arteri pulmonalis, lalu mengalir lagi ke paru-paru, dari paru-paru ke vena, dari vena ke serambi kiri, dari serambi kiri ke bilik kiri ya, dari bilik kiri ke aorta, lalu dari aorta mengalir ke seluruh tubuh, dari seluruh tubuh mengalir ke pembuluh vena, lalu kembali ke serambi kanan ya. Begitu ya diagram peredaran darah reptil anak-anak. Nah, selanjutnya kita lihat aves atau burung ya. Aves disebut juga dengan burung. Organ peredaran darah aves yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung aves terdiri dari bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri, dan serambi kanan.
Pembuluh darah aves terdiri dari pembuluh arteri dan pembuluh vena. Nah, sistem peredaran darah aves atau burung tadi yaitu dari bilik kanan mengalir ke arteri pulmonalis, lalu ke paru-paru. Dari paru-paru ke vena, dari vena ke serambi kiri. Ya, dari serambi kiri ke bilik kiri, lalu ke aorta, lalu mengalir lagi ke seluruh tubuhnya, lalu ke pembuluh vena dan terakhir ke serambi kanan. Nah, sekarang kita lihat mamalia ya. Organ peredaran darah mamalia yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung mamalia terdiri dari bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri, dan serambi kanan. Pembuluh darah aves terdiri dari pembuluh arteri dan pembuluh vena. Nah, selanjutnya kita perhatikan sistem peredaran darah mamalia ya. Lihat diagramnya. Bilik kanan, dari bilik kanan ke arteri pulmonalis, lalu mengalir lagi ke paru-paru, lalu ke vena, lalu serambi kiri, lalu mengalir ke bilik kiri, lalu ke aorta, lalu ke seluruh tubuh. Mengalir lagi ke pembuluh vena, dari pembuluh vena mengalir ke serambi kanan ya. Fungsi organ peredaran darah pada hewan. Nah, di sini ada 3 fungsinya anak-anak. Yang pertama yaitu jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, pembuluh vena berfungsi mengantarkan darah menuju jantung. Nah, yang ketiga, pembuluh arteri berfungsi menghantarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, anak-anak, berikut manfaat peredaran darah yang lancar bagi tubuh kita. Ya, kita akan selalu sehat kalau peredaran darahnya lancar. Bebas dari penyakit jantung dan stroke. Lalu paru-paru lebih sehat ya. Itu manfaatnya ya. Jadi kita harus menjaga peredaran darah kita anak-anak supaya tubuh kita sehat ya. Upaya menjaga kesehatan organ peredaran darah ada 5 ya yang harus kita lakukan. Yang pertama, berolahraga secara teratur untuk melancarkan peredaran darah. Itu harus ya. Yang kedua yaitu banyak mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Nah, nih ya. Yang ketiga, mengurangi makan makanan yang mengandung kolesterol dan garam. Yang keempat, istirahat yang cukup. Yang kelima, menghindari asap rokok ya. Nah, hal-hal inilah upaya kita untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah kita ya supaya tetap sehat ya. Nah, anak-anak, luar biasa ya Tuhan menjalin tubuh kita ini terlebih secara khusus dengan peredaran darah kita ya. Nah, oleh karena itu kita harus menghargai dan kita harus menjaganya ya. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita muatan IPA tentang organ peredaran darah manusia dan hewan serta fungsinya ya. Nah, anak-anak, Ibu minta kalau kalian belum paham, Ibu minta kalian putar kembali video pembelajaran ini ya. Nah, khusus hari ini tidak ada tugas anak-anak, hanya Ibu minta kalian menyalin semua bahan materi yang ada di video ini ke buku catatan IPA kalian ya. Oke anak-anak, tetap semangat ya belajar di rumah. Sampai jumpa.